Oke, kita mulai untuk buat teman-teman yang pemula untuk program HMI Mitsubishi. Untuk awal-awal kita masuk ke HMI Mitsubishi dengan programnya itu softwarenya itu GT Designer 3. Oke, kita buka. Oke, masih loading. Nah, di sini sudah ada apa? Ini kita new program. Jadi untuk menentukan atau menyesuaikan tipe HMI-nya. Kita pilih new. Kemudian di sini ada GOT system, control setting, GOT IP, screen switch, dan screen designer setting. Nah, ini kita untuk view berikutnya. Kemudian kita next. Nah, di sini akan muncul tipe-tipe HMI yang akan kita gunakan, yang akan kita sesuaikan. Karakter di GOT ini ada dua. Satu adalah GT 2000, GS series atau GT 1000. Nah, untuk yang sekarang ini yang umum banyak di pasaran saat ini itu adalah GT 2000. Nah, ini saya ambil sampling aja ya. Di sini ada beberapa GT27V, GT27X, GT27S. Ini serinya. Nah, kalau S ini yang umum biasa saya pakai, ini adalah tegangan supply-nya itu 220. Anda bisa lihat nanti di manual book atau manual katalognya. Untuk versi V ini adalah tegangan supply-nya adalah 24 volt DC. Nah, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita selalu membaca manual book-nya. Di video ini nanti akan saya share manual booknya, khususnya yang saya samplingkan sebagai contoh. Sekarang saya samplingkan sebagai contoh adalah G27 bintang S. Nah, ini nanti tergantung ukuran. Versinya adalah 27. Kalau misalnya bintang-bintang ini adalah bisa 12, bisa 15, dan lain-lain. Oke, kita mulai ya. Next. Oke. GOT grafik jenisnya versi 2. Terus ininya juga viketnya 1. Kemudian kita next ya. Nah, sekarang ini komunikasi GT2000, konfigurasi terus color setting, GT grafik serinya, dan bla bla bla. Kita next. Ini kita masuk ke Mitsubishi komunikasi. Komunikasi ini yang jelas hubungannya bisa kita pilih. Dalam artian ini adalah untuk memilih controllernya ya. Entah itu bisa Mitsubishi, bisa Omron, bisa macam-macam. Ya, di sini banyak pilihan, ada Yokogawa, ada Siemens, dan lain-lain. Nah, berhubung di sini kita fokuskan pada Mitsubishi, maka saya memilih Mitsubishi elektrik. Nah,
Kemudian untuk kontrol tipenya ini macam-macam. Bisa dari seri IKI, IKR, IKI dan sampai A, L, kemudian FX. Ya, untuk sederhana mungkin saya bisa masuk ke FX ya, FX dulu dengan komunikasi serial, misalnya kabel serial. Oke, next. Nah, berhubung saya pakai FX ini umum standarnya Pak kabelnya adalah RS42 atau RS485. Dan ini juga bisa dirubah ke sistem Profinet, bisa dengan ada penambahan modul. Tapi untuk standar yang biasa di pasaran, kita cukup pakai RS422, RS485. Oke, next. Terus komunikasi drive-nya Melsec ya. Terus bisa kita detail di sini. Nah, ini speed transmisinya itu adalah 11500. Ini defaultnya dari pabrikan Mitsubishi. Oke. Kemudian kita next kembali. Nah, ini ada standarnya. Jadi di HMI itu channelnya di channel 1, IP standar strip F-nya ini adalah komunikasinya adalah RS422, RS485. Terus kontrol tipenya PLC-nya itu FX series, drivernya juga nanti FX series. Next. Nah, ini sebenarnya ini buat base screen-nya, terus upper Windows-nya. Nah, upper Windows ini bisa kita tambahin, cuma untuk pemula kita cukup pakai ini aja dulu. Oke, next. Oke, kemudian kita next. Ini Oke. Nah, di sini deskripsinya yang sudah kita buat tadi, konfigurasi lah ya. Disebut konfigurasi. Di sini channelnya channel 1, standar komunikasi, PLC. Kemudian IP HMI-nya adalah ini, subnetnya adalah 255.255 dan base screen-nya, terus upper Windows-nya. Kemudian kita finish. Nah, ini adalah step awal untuk kita membuat program ya. Ini kita berbicara untuk pembuatan program awal. Nah, untuk pembuatan program awal di sini sebenarnya ada base screen ya, ada Windows screen. Nah, di sini base screen ini adalah nanti artinya layar-layar yang akan kita buat. Ini salah satu contoh misal ya. Di sini adalah layar 1. Ini saya coba bikin buat perbedaan dulu aja. Oke. Kemudian saya new layar 2. Oke, layar 2. Screen nomor 2. Next. Nah, ini screen-nya bisa kita kasih name. Yang jelas nomor screen akan berurutan kalau kita membuat awal. Kemudian ini adalah description-nya kalau mau kita bikin description. Kemudian ini adalah security jika kita sudah membuat security, yaitu bertahap next ya. Kemudian untuk size, screen size. Ini screen size. Terus screen. Nah, ini bisa kita backgroundkan double, jadi awalnya hitam bisa jadi beberapa warna. Itu dulu. Oke, kita coba itu next. Nah, maka di sini muncul screen 1, screen 2. Nah, saya bisa bedakan. Nah, ini dia. Ini screen 1 ya. Dan ini screen 2. Oke.
Ini untuk awal-awal kita membuat stepan pembuatan program HMI GT2000 dengan tipe GOT 2000 dengan tipe itu GT27 2712 STBA. Nah, ini awal ya. Kemudian kita mulai memanggil untuk pembuatan tombol atau push button atau indikator lem. Indikator lem di sebelah kanan kiri, di sebelah kanan ini ada yang dinamanya, sorry saya lupa ini. Nah, di sini yang disebut objek ya. Di sini ada objek. Ini kita bisa memanggil awal di sini. Oke, ini saya buat dulu. Nah, kemudian ini saya coba udah buat, saya hapus dulu. Kemudian ini saya buat baru. Oke. Nah, buat baru sebenarnya di sini udah ada pilihan buat switch, bit switch, work switch ya, go to switch screen. Jadi ini pemindahan ke screen berikutnya. Terus change station no switch ya. Terus spesial, jadi ada pemanggilan spesial function lah, untuk misalnya yang masuk ke parameter HMI itu sendiri. Kemudian di sini key Windows ya, nanti masuknya ke key Windows HMI-nya. Kemudian key kode switch. Nah, ini kita bisa manfaatin semua. Yang awal adalah kita coba untuk pembuatan switch. Nah, pembuatan switch, oke, ini sekarang kita tarik cukup. Kita klik. Di sini kita bisa klik kanan. Bukan klik kanan ya, klik double 2 kali. Nah, di sini ada pemilihan. Ada bit, ada word, ada special function, ada screen switch, ada station switch, key code, terus key Windows display sama sound output jika ada hubungannya dengan speaker lah, atau disebut speaker ya, keluar. Nah, di sini kita mulai dengan pembuatan tombol seperti biasa, tombol mungkin start stop lah kita sebut ya. Oke. Nah, di start stop itu ada pemilihan momentary, alternate, sebenarnya alternatif lah disebutnya di sini. Kemudian set sama reset. Kalau momentary ini adalah fungsinya itu seperti kita push button. Itu persis fungsinya seperti push button. Ketika kita tekan, maka dia akan menyambung atau memutus, dan ketika kita lepas, dia akan kembali ke default posisi awal. Nah, kalau alternate ini dia seperti selektor. Selektor itu kan ketika dia on, dia tidak akan kembali. Dia akan kembali jika kita off kan kembali, seperti itu. Kemudian model set ini ya fungsinya nanti seperti push button, cuma sekali tekan dia akan selalu on. Kemudian untuk off-nya kita menggunakan reset. Nah, untuk sementara saya menggunakan momentary ini fungsi dari push button. Kemudian device ini adalah address yang akan kita tuju.